Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adita Puspita Nur Sabrina dari kelas 4A PGMI kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi kognitif. Sebelum penjelasan taksonomi kognitif, saya akan menjelaskan mengenai taksonomi Bloom itu sendiri. Nah, taksonomi kognitif merupakan bagian dari taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu adalah struktur hierarki untuk mengidentifikasi kemampuan atau skill dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Nah, taksonomi Bloom ini mengalami dua perubahan, yaitu taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom itu sendiri dan taksonomi yang direvisi oleh Andrea dan Cardwell. Taksonomi Bloom ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada cognitive domain atau ranah kognitif yang di dalamnya berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu yang kedua ada affective domain atau ranah afektif yang di dalamnya berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi ya, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, yang ketiga yaitu ada psikomotor domain atau ranah psikomotor yang di dalamnya berisi perilaku-perilaku yang menekankan keterampilan motorik seperti tulisan tangan, berenang, mengetik, dan mengoperasikan mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan taksonomi yang bagian pertama, yaitu taksonomi ranah kognitif, yang dimana taksonomi ranah kognitif ini merupakan kegiatan mental atau otak, yang dimana menurut Bloom sendiri taksonomi ranah kognitif ini merupakan segala upaya yang menyangkut aktivitas otak, yang dimana aktivitas otak itu seperti berpikir. Nah, taksonomi ranah kognitif ini memiliki 6 aspek. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir atau yang keenam adalah evaluasi. Nah, tadi tingkat pertama yaitu level pertama atau level terendah merupakan pengetahuan atau knowledge yang dilambangkan dengan C1, yang dimana tingkat ini merupakan kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Nah, yang kedua yaitu ada pemahaman atau comprehension yang dilambangkan dengan C2. Level ini merupakan tingkatan kedua setelah tadi tingkatan pengetahuan. Nah, pemahaman ini diartikan sebagai kemampuan memahami materi tertentu dapat dalam bentuk seperti menjelaskan dan merangkum materi, dan memperpanjang atau memperluas arti atau memaknai materi. Nah, yang ketiga merupakan penerapan atau application yang dilambangkan dengan C3. Nah, ini merupakan level yang ketiga. Aplikasi atau penerapan ini merupakan kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktek dan dari situasi yang baru. Nah, yang keempat yaitu ada analisis atau dilambangkan dengan C4. Nah, tingkatan keempat ini merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian. Nah, yang kelima adalah sintesis atau yang dilambangkan dengan C5. Sintesis ini merupakan kemampuan untuk memproduksi tingkatan kognitif seperti membuat cerita, pokoknya kegiatan untuk menyajikan apa yang telah dipahami dan diterapkan pada tingkatan sebelumnya. Nah, yang keenam adalah evaluasi atau C6 yang merupakan tingkat tertinggi atau tingkat terakhir dari 6 aspek taksonomi ranah kognitif ini. Nah, evaluasi ini merupakan kemampuan menilai suatu benda atau untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Jadi evaluasi ini merupakan kegiatan untuk mengetahui seberapa paham, seberapa jauh, seberapa mengerti tentang
kita terhadap materi yang telah dipelajari. Terima kasih. Saya Anissa Nurul Khairiyah. Materi selanjutnya yaitu mengenai KD, kompetensi dasar pengetahuan. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Jadi, kompetensi dasar pengetahuan merupakan salah satu tujuan yang mengharuskan siswa dapat memahami serta menguasai materi seputar pengetahuan, pengertian, dan kemampuan berpikirnya. Yang kedua ada dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan merupakan konsepsi-konsepsi pembelajaran yang memfokuskan pada proses aktif, kognitif, dan konstruktif yang terlibat dalam pembelajaran yang bermanfaat. Dimensi pengetahuan terdiri dari 4 tipe pengetahuan umum, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang pertama ada pengetahuan faktual, berisi elemen-elemen yang merupakan simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret yang menyampaikan informasi penting. Jenis pengetahuan faktual dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pengetahuan terminologi atau istilah. Pengetahuan terminologi meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan non-verbal tertentu. Contohnya seperti kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, dan gambar-gambar. Setiap materi berisi sejumlah label-label dan simbol-simbol verbal dan non-verbal yang memiliki referensi khusus. Yang kedua ada pengetahuan khusus dan elemen-elemennya. Pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkaitan dengan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Pengetahuan khusus ini juga meliputi informasi yang spesifik dan tepat, misalnya tanggal dari suatu kejadian atau perkiraan informasi, seperti periode waktu suatu peristiwa. Yang kedua ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Pengetahuan konseptual memuat skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan konseptual dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada pengetahuan klasifikasi dan kategori. Pengetahuan klasifikasi dan kategori meliputi kategori kelas, pembagian, dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. Pengetahuan ini secara umum merefleksikan bagaimana cara berpikir dan menyelesaikan suatu masalah, di mana pengetahuan khusus menjadi penting dari masalah yang diselesaikan. Yang kedua ada pengetahuan dasar umum. Maksudnya pengetahuan dasar dan umum. Pengetahuan dasar dan umum meliputi abstraksi nyata yang menyimpulkan fenomena dalam penelitian. Abstraksi ini berperan penting dalam menjabarkan, memprediksi, dan menentukan tindakan yang paling tepat yang harus diambil. Yang pengetahuan klasifikasi dan kategori meliputi kategori kelas, pembagian, dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. Pengetahuan ini secara umum merefleksikan bagaimana cara berpikir dan menyelesaikan suatu masalah, di mana pengetahuan khusus menjadi penting dari masalah yang diselesaikan. Yang kedua ada pengetahuan dasar umum. Maksudnya pengetahuan dasar dan umum. Pengetahuan dasar dan umum meliputi abstraksi nyata yang menyimpulkan fenomena dalam penelitian. Abstraksi ini berperan penting dalam menjabarkan, memprediksi, dan menentukan tindakan yang paling tepat yang harus diambil. Yang ketiga ada pengetahuan teori, model, dan struktur. Pengetahuan teori, model, dan struktur meliputi pengetahuan mengenai prinsip dan generalisasi dengan hubungan yang jelas, dengan menyajikan pandangan sistemis, jelas, dan bulat mengenai suatu fenomena, masalah, atau pokok bahasan yang kompleks.
Yang ketiga ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural dapat diungkapkan sebagai suatu rangkaian langkah-langkah yang secara kolektif dikenal sebagai prosedur. Pengetahuan prosedural dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pengetahuan keahlian algoritma spesifik suatu subjek. Pengetahuan algoritma pada umumnya digunakan untuk latihan matematika. Prosedur perkalian dalam aritmatika pada saat diterapkan seringkali didapatkan jawaban yang sulit karena adanya kesalahan dalam perhitungan. Meskipun sudah dikerjakan dalam pengetahuan prosedural, hasil dari pengetahuan prosedural kadang menjadi pengetahuan faktual dan konseptual. Yang kedua ada pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek. Pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek meliputi pengetahuan yang secara luas, merupakan hasil dari konsensus, persetujuan, atau norma-norma disipliner. Pengetahuan yang lebih langsung merupakan suatu hasil observasi, eksperimen, atau penemuan. Bagian jenis pengetahuan ini secara umum menggambarkan bagaimana para ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tersebut berpikir dan menyelesaikan masalah-masalah daripada hasil-hasil dari pemikiran atau pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga ada pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur. Sebelum terlibat dalam suatu penyelidikan, peserta didik diharapkan dapat mengetahui metode-metode dan teknik-teknik yang telah digunakan dalam menyelidik yang sama. Pada suatu tingkatan dalam penyelidikan tersebut, mereka dapat diharapkan untuk menunjukkan hubungan-hubungan antara metode-metode dan teknik-teknik yang mereka benar-benar lakukan dan metode-metode yang dilakukan oleh peserta didik lain. Dan yang terakhir ada pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Pengetahuan metakognitif dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan strategi. Pengetahuan strategi adalah pengetahuan strategi umum untuk mempelajari, memikirkan, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua ada pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Pengetahuan ini meliputi pengetahuan yang membedakan tugas-tugas kognitif dengan tingkat kesulitan, sedikit atau banyak. Dapat dibentuk sistem kognitif atau strategi kognitif. Yang ketiga ada pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan ini meliputi kekuatan atau kelemahan dalam hubungannya dengan pengertian dan pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan IPK. Yang pertama ada pengertian dari IPK. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakupi sikap. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan yang pertama tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Dan yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian terdapat 2 rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator, dan yang kedua indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi. Fungsi indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Manfaat indikator penilaian bermanfaat bagi guru, peserta didik, pimpinan sekolah, dan orang tua.
Mekanisme pengembangan indikator yang pertama menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Hal ini juga diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam SK dan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Nah, yang kedua ada menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah karena indikator menjadi acuan dalam penilaian sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Karakteristik penilaian kelompok mata pelajaran ada sebagai berikut. Nah, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang dominan pada aspek analisis logis. Nah, guru harus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acara mengembangkan indikator. Yang ketiga ada menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Yang keempat ada merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan, yaitu setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan kompetensi. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Terus juga indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Terus rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, efektif, atau psikomotorik. Yang kelima, mengembangkan indikator penilaian. Mengembangkan indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Nah, indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk termasuk penilaian diri. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.